Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Wahyuda. Saya akan presentasikan tentang hasil kerja saya mengenai materi 1-7 tentang kewirausahaan, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangan. 3. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. 4. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. 5. Perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi pengendalian. 6. Pusat pertanggungjawaban atau pusat tanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administratif, dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Baiklah, langsung ke materi pertama, tentang kewirausahaan. Materi 1, konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawakan suatu produk atau jasa ke pasar. Adapun konsep dasar yaitu agility, endurance, kecepatan, fleksibilitas, dan strength. Baiklah, kompetensi kewirausahaan dan peluang-peluang kewirausahaan. Ada tentang kompetensi kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki wirausahaan adalah 1. Kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru, menemukan peluang potensial. 2. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial dan pasar. 3. Kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. 4. Manajemen risiko dan ketahanan menghadapi situasi sulit. Peluang-peluang wirausahaan. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan, kekayaan, dan uang dengan cara melakukan usaha bermanfaat sumber daya yang kita miliki. Lanjut ke materi 2, tentang sebagai awal mula usaha baru kita harus mengetahui tentang step by step. Merintis usaha baru dengan menganalisis model pengembangannya. Sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau pengelola usaha kecil wirausaha bisa memilih dengan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang apabila ingin memulai usaha baru, yaitu merintis usaha baru, membeli perusahaan orang lain, dan kerjasama manajemen. Adapun sebagai penjelasan tentang pembahasan jika ingin memiliki usaha. Yang tadi pertama tentang merintis usaha baru atau starting. Untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Cara pertama untuk memasuki dunia bisnis adalah dengan memulai bisnis baru. Metode ini diwujudkan dalam pembentukan dan menciptakan perusahaan baru menggunakan modal, ide, organisasi, manajemen, hasil survei Peggy Lambing, atau dalam model merintis usaha baru dan model pengembangannya, yaitu A. Ide bisnisnya 43% bersumber dari pengalaman di tempat kerjanya, B. 11% untuk memenuhi peluang pasar, dan C. 46% karena hobi. Nah, membeli perusahaan yang telah ada atau buying. Cara kedua yang bisa dilakukan oleh seorang akan merintis usaha baru adalah dengan mengambil perusahaan telah didirikan atau dirintis dan alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, risiko lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar, kerjasama manajemen, waralaba. Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama manajemen atau yang bisa dikenal dengan istilah waralaba, fencing. Fencing adalah suatu kerjasama antara entrepreneur, atau franchise dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, modal usaha ini dapat 5 digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyuluh. Inti dari fencing adalah memberi hak monopoli untuk penyelenggaraan usaha dan perusahaan induk. Lanjut ke materi 3, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Banyak bentuk organisasi di masyarakat, misalnya negara, partai politik, perkumpulan masyarakat, bahkan bentuk organisasi yang paling kecil yaitu keluarga, dan lain sebagainya. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum, yaitu sebagai suatu lembaga atau fungsional, seperti perguruan tinggi, rumah sakit, perwakilan pemerintah, dan perwakilan dagang, perkumpulan olahraga, dan lain sebagainya. Lainnya sebagai proses pengorganisasian atau pengalokasian dan penugasan dari para anggotanya untuk mencapai tujuan yang efektif. Adapun fungsi dari bentuk organisasi itu, yang pertama fungsi organisasi memberi arah dan aturan. Yang kedua, fungsi organisasi selanjutnya adalah
untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. Yang ketiga, fungsi organisasi yang terakhir, yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Fungsi manajemen organisasi. Menurut karya Andras Tri Astuti, ada beberapa fungsi organisasi, yaitu 1. Perencanaan atau planning, 2. Pengorganisasian atau organizing, ketiga kepegawaian atau staffing, keempat pengarahan directing, kelima motivasi atau motivating, keenam pelaksanaan atau actuating, yang ketujuh pengawasan atau controlling. Adapun peran manajer pada dalam organisasi, peran interpersonal yaitu peran seorang manajer dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang akan membantu menghasilkan pelaksanaan tugas, baik pihak dalam perusahaan maupun pihak luar perusahaan. Yang pertama ada dari peran figur bapak atau figurehead, peranan pemimpin, peranan penghubung. Peranan informasional yaitu peranan seorang manajer dalam pemberian, penerimaan, dan menganalisa informasi, menyangkut pengawasan penyebar informasi dan juru bicara, seperti memantau penyebar dan juru bicara. Ketiga, peran mengambil keputusan, yaitu peran seorang manajer dalam memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah atau memiliki kesempatan yang ada. Wirausahaan atau entrepreneurship, pengendalian gangguan, disturbance handler. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya atau resource allocator, dan perunding atau negosiator. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batas-batasan pengendalian manajemen. Atau materi 4, suatu sistem merupakan suatu cara tertentu bersifat efektif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang. Yang dimaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses pengendalian manajemen, sebagaimana yang telah kita ketahui, jauh lebih rumit dan mengandung penilaian. Dalam kegiatan suatu organisasi, banyak tindakan manajemen yang tidak sistematis. Setiap sistem pengendalian memiliki 4 elemen: pelacak atau detektor, atau sensor, sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Kedua, penaksiran atau asesor, atau perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang harus terjadi. Yang ketiga, efektor atau suatu perangkat yang sering disebut feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Keempat, jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Proses pengendalian manajemen meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: A. Perencanaan strategis, B. Penyusunan anggaran, C. Pelaksanaan, dan D. Evaluasi. Materi kelima tentang perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi dan fungsi pengendalian. Perilaku organisasi membahas seluruh kegiatan organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem mendukung adanya organisasi tersebut sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi perilaku sedemikian rupa sehingga memiliki tujuan yang selaras. Artinya tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan-tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun faktor-faktor mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja atau sikap anggota organisasi, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas. Faktor internal. 1. Budaya, 2. Gaya manajemen, 3. Organisasi informal, dan 4. Persepsian dan organisasi. Jenis-jenis organisasi. 1. Organisasi formal atau legal. Merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya, organisasi pemerintah, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional, dan institusi pendidikan. Kedua, organisasi internasional. Ketiga, hybrid organization. 4. Organisasi informal atau voluntary association, dan 5. Organisasi rahasia atau legal. Pusat pertanggungjawaban atau pusat bertanggung jawab, pusat pendapatan, pusat beban, pusat administratif dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Materi ke-6 ini
Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam bagian organisasi. Pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi pegesaran kerja dan unit organisasi kecil lainnya. Kita cukup sekian dari presentasi kami. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.